saya rindu sampai saat ini. Bila-bila kalau ada rezeki, saya mau ke sana lah. Sekedar makan angin ya. Tidak ada sedikit pun rasa kecewa, walaupun dia meninggalkan gajinya 3 juta dan sampai di sana 2 tahun, tapi sudah membekas ya, untuk pengalaman. Iya. Seolah-olah kalau mimpi itu sering ya, sering karena mungkin rindu juga ya. Mimpi Jadi, itu hampir sampai sering. terbawa mimpi. Nanti kita semakin banyak kesempatan, ilmu, pengalaman yang kita konversi menjadi usaha. Seperti belanja itu kalau di Malaysia kan mentraktir ya kalau nggak salah. Ya. Saya mau belanja, Bu. Orangnya nggak tahu loh belanja itu apa. Kalau di Malaysia belanja itu buy atau membeli, membeli sesuatu itu belanja. Nah itu sampai sekarang saya masih terngiang. Oh, jadi beda. Banyak perbedaan. Kalau pertama dengan si toke, dengan si bos itu saya juga masih terngiang betul. Saya bisa melakukan ini, bisa melakukan ini. Kalau di sana bisa ular. Hei, Bapak bisa ular kan? Saya tak salah buat repot, buat apa? Maksudnya kamu tuh nggak usah repot-repot, biar saya yang ngerjain. Sahabat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, memperkenalkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, ini nama dia, siapa nama? Mas Bambang Kholidin. Jadi namanya Mas Bambang Kholidin. Ini kawan saya sekolah di SMK IPM 6 Bojonegoro ya. Dan Mas Bambang ini di sini akan menceritakan kisah beliau, bagaimana pengalaman Mas Bambang ini di Malaysia. Coba ceritakan Mas Bambang, kenapa pertama kali Mas Bambang mau ke Malaysia? Yang pertama memang satu ingin cari pengalaman, ya. Yang kedua, yang pastinya ingin cari uang. Ya, katanya di sana kan uangnya besar. Ya memang besar. Dan alhamdulillah dapat berbagai macam pengalaman, teman, kawan dari berbagai negara. Pengalaman yang paling berkesan di Malaysia itu apa, Mas Bambang? Khususnya di kuliner. Ya, di kuliner itu... Oh, makanan? Iya, makanan. Ya. Makanan yang paling berkesan. Sampai duduk, ya sampai tinggal di Indonesia ini, saya selalu cari-cari, tapi tidak ada. Seingat saya Mas Bambang itu dulu kalau waktu di Malaysia, kalau kerja itu paling suka minum Nescafe Ice ya? Iya betul, Nescafe Ice sama roti canai. Ya, roti canai ya. Roti canai. Tuan-tuan, di Indonesia tidak ada itu. Jadi yang spesial waktu di Malaysia itu Mas Bambang makan roti canai dan minumnya itu Nescafe Ice. Mas Bambang, waktu itu, sebelum berkunjung ke Malaysia itu kan biasanya Mas Bambang itu kan sudah kerja juga ya? Iya. Tuan-tuan kena tahu ya, dulu kawan saya Bambang Kholidin ini bekerja sebagai bank ya? Iya. Bekerja dengan bank tau. Waktu itu di Indonesia bekerja dengan bank itu gajinya berapa Mas Bambang? Bank kalau di Indonesia kalau rupiah itu kisaran 3 juta. 3 juta rupiah 1 bulan. Ya, Oke. Tapi selepas itu kenapa tidak cukup uang 3 juta padahal Mas Bambang tinggal di sekitar area rumah saya sini di Maibet ya? Iya. Nggak cukup ya? Sebetulnya cukup, tapi kembali di awal perbincangan tadi, satu ingin cari pengalaman. Cari pengalaman, bagaimana sih hidup di sana, dan kemudian untuk uang katanya kan besar tadi, lah kita coba-coba di sana, ternyata memang besar juga, tapi satu hal yang membuat satu hal yang membuat saya ingin balik ke kampung halaman karena memang satu jauh dari keluarga. Itu masalahnya. Kalau soal penghasilan, soal salary ya, itu memang cukup tinggi sekali kalau di sana. Ya, waktu itu kalau di Indonesia 3 juta. Pertama kali masuk ke Malaysia, digaji berapa sama bos? Pertama kali masuk di sana saya 1 bulan hampir dapat 2 sampai 3 kali lipat dari gaji di Indonesia. 6 juta ya? Iya. Dapat sampai 6 sampai 9 juta satu bulan. 1 bulan. Dengan masa 8 jam ya? 8 jam. 8 jam kerja. Jadi tuan-tuan amat bersyukur ya. Di Indonesia ini upah minimum untuk pekerjaan di tempat saya ini sekarang pun baru 2.500.000 ya? Iya. Upah kerja di Indonesia. Ini tahun 2024. Pada waktu itu Mas Bambang
Tahun berapa Mas Bambang ke Malaysia? 2012, ya 2012. 2012, berarti Mas Bambang ini sudah pun di atas dari standar gaji di Kabupaten Tuban ini yang 2.200 saat ini, yang dulu dia sudah ada gaji 3 juta, tetapi tahun itu 3 juta saja ada kurang juga lah sebenarnya, ada kurang lah ya. Itu pun masih menyempatkan dan ingin menimba ilmu juga lah, tujuannya di ke Malaysia itu untuk menimba ilmu juga dan berpengalaman. Jadi pengalaman Mas Bambang ini ikut saya di Malaysia itu tahun 2012 dan pertama kali karena jauh dari orang tua Mas Bambang, dari keluarga ya. Terus kamu itu kan kadang memanglah berteman akrab dengan saya, tapi pada saat yang sama dia harus bercampur dengan orang-orang Bangladesh ya. Orang-orang Myanmar ya, orang Thailand. Jadi macam mana Mas Bambang menyesuaikan diri dengan teman-teman baru kita itu? Iya, jadi memang cukup sulit ya. Pertama di komunikasi. Jadi komunikasi dari berbagai negara dengan menggunakan bahasa Malaysia. Saya pun di Malaysia tidak pandai-pandai sekali karena Indonesia dan Malaysia sikit-sikit sama-sama bahasa Melayu tapi memang jauh beda. Dan teman-teman dari warga asing, dari warga selain Malaysia itu pun untuk gaya bicaranya pun memang dia masih membawa logat dia itu dari asal dari asal negara. Dia terbalik kan. Kadang-kadang makan susah. Sudah. Itu dia sudah makan. Jadi kita dia sering, tanya ya. Kita sering pakai bahasa isyarat seperti ini seperti itu. Ya kita tahu lah, karena kalau orang Bangladesh itu kalau kita tanya, kalau tanya kita kan, nah, sudah mandi kah? Mandi sudah kah? Mandi selalu sudah. Memang seperti bahasa Inggris lah, bahasa orang putih, jadi sering dibalik. Terus yang paling berkesan dengan negara Malaysia ini Mas Bambang, karena sebagai kita itu serumpun ya, serumpun Indonesia Malaysia. Tetapi kan ya walaupun serumpun, kalau misalkan hal kerja kan ya harus ikut aturan ya. Jadi peraturan di Malaysia itu yang mungkin tidak kurang berkenan dengan hati, itu peraturan yang mana Mas Bambang? Misalkan dari kerja itu terlalu panjang waktunya atau memang setuju dengan cara yang diterapkan di Malaysia itu? Iya, jadi untuk aturan dan pengalaman yang saya dapati di sana, jadi untuk kerja, pengaturan lainnya itu memang saya belum pernah menjumpai di Indonesia. Jadi mulai cara dia memperlakukan pekerja, cara dia menggaji, kemudian jauh pokoknya kalau dibandingkan dengan aturan yang ada di negara Indonesia, khususnya di pedesaan ya, nggak tahu kalau di lingkup perkotaan mungkin jauh lagi, karena kebetulan saya duduknya di pedesaan, di kampung. Ya jauh, waktu itu tinggal di Jitra, Mas, di Jitra. Orang Kedah apa-apa, orang Kedah. Lama hampa tak nampak. Depa cakap Kedah pun pandai, tahu tak? Boleh cakap Kedah macam mana? Wak ya, seperti itu. Dia dipanggil Wak. Ya, jadi teman-teman kita itu ada Nizam ya, ada Nazarudin ada Pak Man ya, Pak Man. Termasuk Din itu yang akan selalu mengajar kita logat Kedah ya. Saya belajar bengong lah Wak. Saya belajar banyak dengan orang Malaysia, orang Melayu ya, orang tempatan sana. Din, halo Din, apa kabar? Dulu waktu kita kan sama-sama tak tahu cakap Kedah kan, bila orang cakap hang ni bengong sungguh lah. Apa yang ada dalam benak kamu tuh? Saya sempat berpikir itu cakap apa ya, seperti itu. Tapi lama-lama saya paham juga lah, seperti ini ya. Bengong lah hang ni. Bila cakap macam tu kita pun bodoh. Kita pun tak tahu apa, dia suka hang ni bengong lah Pak. Bengong lah. Kita pun ya bengong. Padahal kita ni bodoh. Aduh. Jadi tuan-tuan, ini kisah kami ya pada waktu. Kan ceritanya begini Mas Bambang ya, waktu dulu sebenarnya kan saya sudah awal di Malaysia, mungkin lebih awal 5 tahun ya. Karena 2012 saya 2004 ya, 2004 saya sudah masuk, 2000 berarti 8 tahun ya. 8 tahun. 8 tahun saya sudah di Malaysia dan akhirnya Mas Bambang ini tengoklah cara kerja saya yang
bolehlah saya boleh bersombong sedikit lah, karena kerja saya itu hard work ya, sangat rajin. Jadi nampaklah hasil-hasil dari Malaysia itu. Nah, jadi pada masa itu Mas Bambang pun ada minat untuk ke Malaysia, meninggalkan gaji dia 3 juta. Mana nak dapat kalau orang Malaysia 1 bulan gaji 3 juta berapa? 3 juta, jutawan. 3 juta rupiah. Jadi gaji 3 juta dia lepaskan di bank ya, di salah sebuah bank, dan akhirnya masuk ke Malaysia. Tetapi di Malaysia kan Mas Bambang kan lari dari panggang dari api. Kerja di bank, di sana kerja construction. Iya, mulai dari awal. Jadi belajar dan menimba ilmu di Malaysia itu apa yang sekarang dibawa balik ke Indonesia? Apa? Jadi yang saya bawa balik dari sana memang pengalaman, lagi-lagi pengalaman dan gaya hidup orang Malaysia memang beda, sangat beda sekali. Mulai dari perekonomian, kemudian gaya hidup. Yang saya salut di sana itu adalah keberagaman agama. Jadi agama di sana itu saya sangat takjub sekali karena di Indonesia juga sama, di Indonesia juga berbeda, tapi toleransinya itu di sana saya menilai itu lebih besar. Karena kebetulan saya duduknya itu bersama orang yang non Muslim di sana. Bos juga bukan orang Muslim, teman-teman dari negara lain juga bukan. Jadi saya itu minoritas di sana. Tapi alhamdulillah masih tetap bisa melaksanakan. Tempat tinggal kita itu juga dulu di tepi Wat Siam. Wat Siam itu tempat ibadah Angkor untuk orang Buddha Thailand. Jadi kita memang belajar bertoleransi secara natural ya. Karena teman kita yang nama Sucit Sangkron ya. Acit Sangkron itu orang Thailand dan dia memang sangat toleransi dia dengan kita itu. Kalau misalkan waktu sembahyang, waktu puasa, memang saling memahami, dan kita juga bercampur dengan orang-orang Cina ya. Dia kalau kita waktu sembahyang ya dia akan tanya, sembahyang dulu Kak? Wak, sembahyang dulu Wak. Jadi kita naiklah bilik untuk sholat dan diberikan masa 15 menit atau 10 menit? Kurang lebih 15 menit. Ya, itu jadi kita diberikan sangat... Toleransinya sangat tinggi sekali. Tapi yang saya sesalkan, di kampung itu memang bukan kampung Malaysia Muslim ya. Jadi yang saya cari saat itu memang masjid. Ya, jadi jauh dari masjid. Kita mau ke masjid itu kalau nggak salah naik motor ya, jauh tuh. Jadi pada waktu itu kalau kita mau ke masjid itu di Masjid Tunjang. Jadi dari Jitra untuk ke Masjid Tunjang itu jauh itu. Ada satu masjid persis Simpang 4 ya. Di sana kita sembahyang. Kalau itu pun Jumat, setiap hari Jumat. Kita pun kena melalui tepi-tepi sungai. Itu yang paling saya sesalkan itu. Jadi untuk sholat Jumat saja lah. Tapi kalau untuk hari-hari kan kita bisa di rumah, di tempat kerja kan. Untuk sholat Jumat itu, nah itu yang paling saya sesalkan saat itu. Jadi saya di sana selama kurang lebih 2 tahun, itu yang saya pikirkan memang saya Muslim yang taat ya. Bukan berarti saya ustadz, tapi saya tahu kalau meninggalkan Jumat 3 kali hatinya akan jadi keras kan gitu. Jadi saya bagaimana ya seperti itu. Kalau ada tumpangan ya sembahyang Jumat, kalau nggak ada ya di rumah. Itu saja sih. Yang lain oke, semuanya oke. Mulai dari kuliner, perlakuan orang, teman-teman, kawan-kawan semuanya saya rindu sampai saat ini. Bila-bila kalau ada rezeki saya mau ke sana lah. Sekedar makan angin ya. Tuan-tuan, Mas Bambang ini meluahkan perasaannya sewaktu di Malaysia. Tidak ada sedikit pun rasa kecewa. Walaupun dia meninggalkan gajinya 3 juta dan sampai di sana terbayar dengan 3 kali ganda gaji dia. Dan itu soal gaji ya, tapi kan soal hati kan soal nyamannya. Nah, jadi kenyamanan rakyat Malaysia menyambut dan berkawan itu dia sangat respect lah ya. Respect sekali. Sangat respect lah, karena bagaimana kan hanya 2 tahun atau 3 tahun? 2 tahun, tapi sudah membekas ya untuk pengalaman. Seolah-olah kalau mimpi itu sering karena mungkin rindu juga ya. Mimpi jadi, itu hampir sampai sering. Terbawa mimpi.
Mimpinya macam mana? Mimpi Contoh. kadang sudah berada di Malaysia, sudah kerja, bincang-bincang sama kawan di sana. Seperti jadi itu. Seperti Ya. mimpi ya. Ya, nanti mimpi ini jadi kenyataan, suatu saat jadi kenyataan. Oke, jadi kenapa saya akan beritahu lah kenapa Mas Bambang ini terpaksa balik karena juga rindu dengan keluarga dan akhirnya sekarang Mas Bambang sudah ada usaha sendiri ya. Jadi dalam video ini saya akan juga mempromosikan ya Mas Bambang ini ada usaha sendiri yaitu es ya. Iya. Jadi Mas Bambang sudah ada usaha es Malaysia, jadi es lilin kalau di Indonesia itu. Ini saya juga sangat berminat dengan bisnis es lilin ini dan Mas Bambang ini sudah ada banyak cabang ya. Cabang, iya. Jadi menyetorkan dari Maibit, Rengel, Tuban sampai Bojonegoro tak? Bojonegoro ada. Bojonegoro Selatan. Di kawasan ini 2 kabupaten. dia sudah ada 2 kabupaten yang akan dia jual esnya itu. Sekarang sudah ribuan tuh, satu batang itu. Nanti apa-apa saya akan datang ke rumah beliau untuk tengok dari ini begini Pak Mas Bambang. Karena saya sebutkan ini karena hasil dari Malaysia ini Mas Bambang bisa cepat berkembang usahanya di Indonesia karena atas usaha Mas Bambang sendiri tentunya, tetapi juga atas faktor modal kan ya. Modal itu dari Malaysia dikembangkan untuk berbisnis. Oke, ucapan yang terakhir Mas Bambang untuk orang Malaysia. Oke, untuk yang terakhir kepada seluruh teman-teman di Malaysia, kita adalah satu saudara ya. Kita saudara, satu serumpun ya. Innamal mu'minuna ikhwah ya. Kita saudara seagama kan ya? Iya, seagama. Atau antar beragama pun kita bersaudara ya. Jadi dimanapun kita bekerja ya, dimanapun di Malaysia, di Indonesia, yang kita cari adalah sebuah peluang, sebuah pengalaman, yang mana pengalaman itu nanti kita konversi menjadi sebuah ide-ide usaha. Kembalinya seperti itu, dengan siapapun kita bekerja, dengan bos ini, ujung-ujungnya satu, kita akan membuat sebuah usaha sendiri. Dari berbagai pengalaman, semakin banyak pengalaman, nanti kita semakin banyak kesempatan, ilmu, pengalaman yang kita konversi menjadi usaha. Seperti itu. Jadi sekali lagi terima kasih warga Malaysia yang pernah menyambut saya waktu itu dan teman-teman yang masih di sana saat ini ya. Terima kasih karena antusiasme, sambutannya sangat baik sekali dengan warga asing. Saya sering loh di sana, di kedai-kedai ketika saya pertama kali di sana kan tidak bisa bicara Melayu, sulit. Saya pakainya bahasa Indonesia loh. Saya pakai bahasa Indonesia, ibu-ibu di sana pakai bahasa Melayu. Nggak nyambung. Ya. Saya mau belanja, bahasa Indonesianya kan saya mau beli sesuatu kan gitu. Belanja itu kalau di Malaysia kan mentraktir ya kalau nggak salah. Ya, saya mau belanja Bu. Orangnya nggak tahu loh belanja itu apa. Kalau di Malaysia belanja itu buy atau membeli sesuatu itu belanja. Nah itu sampai sekarang saya masih terngiang. Oh dengan ibu yang ada di kedai itu, nggak tahu apa itu belanja. Ya nggak tahu. Iya kalau saya mau ke pasar kan di sini kan disuruh ibu saya kan tolong Rodi belanja ke pasar. Ya. Kalau di sana kan orang mentraktir kan nggak salah ya. Traktir ya. Belanjalah siki wah. Sama-sama bahasa Melayu ya, tapi kalau di Indonesia belanja diartikan buy atau membeli. Kalau di Malaysia kan kawan-kawan kita kongsi berarti kita traktir. Iya. Jadi beda. Banyak perbedaan. Kalau pertama dengan si toke, dengan si bos itu saya juga masih terngiang betul. Saya bisa melakukan ini, melakukan ini. Kalau di sana bisa itu bisa ular. Hei, Bapak bisa ular kan. Sama-sama bahasa Melayu tapi beda arti. Bisa arti, ya? Yang di Indonesia bisa berarti dapat, kalau di Malaysia bisa ular. Padahal bisa ngomong-ngomong. Bisa itu ternyata bisa ular kalau di sana. Oke, ya, itu ragam bahasa di tapi asik ya. Asik sekali, ya. Ada juga yang teman saya itu dulu kalau kan di sini kalau repot ya. Nggak usah repot-repot, saya kan gitu ya. Nggak usah repot-repot. Rupa-rupanya dia marah waktu itu. Saya tak salah buat repot, buat apa? Maksudnya
kamu tuh nggak usah repot-repot, biar saya yang ngerjain. Nah, jadi itulah keunikan di antara dua serumpun ini, walaupun ada kadang-kadang ada hal-hal yang panas, itu biasalah teman-teman ya. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak-banyak Mas Bambang sudah berkongsi pengalaman di Malaysia. Billahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita dapat berkunjung di Pulau Pinang. Amin, siap.